Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Sekarang kita mereview sejarah tentang bus PT Transport Express Jaya yang dulu namanya PO Transport Express, yang didirikan oleh Bapak Haji Nazar Datuk Maharajo Basa. Pertama sekali, Bapak Haji Nazar membuka usaha transportasi ini dengan bergabung dengan PO Cemerlang dengan bermodal 5 unit bus di tahun 1972. Sebelumnya dia adalah pedagang buah-buahan, pangkalan minyak kelapa, dan heller atau penggilingan padi di Lubuk Alung. Dia menjual dagangannya sampai ke kota Padang dari Lubuk Alung. Di sanalah awalnya dia berkeinginan untuk membuka usaha baru, yaitu di bidang transportasi, dikarenakan banyaknya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum pada masa itu. Di tahun 1972, Pak Haji Nazar membeli 5 unit bus, lalu bergabung dengan PO Cemerlang yang juga merupakan keponakan dari orang tua Bapak Haji Nazar itu sendiri. Dengan melihat antusias masyarakat dalam menggunakan angkutan bus, menjadikan usaha di bidang transportasi begitu menjanjikan dan sangat menguntungkan. Dan juga pada saat itu masyarakat sering menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi. Di tahun 1975, Pak Haji Nazar Datuk Maharajo Basa memutuskan berpisah dengan PO Cemerlang lalu mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama PO Transport Express. Makna dari nama tersebut adalah angkutan umum yang cepat. Alamat awal berdirinya perusahaan ini adalah di ujung gurun Padang dengan bermodal 5 unit yang sebelumnya dengan memakai sasis merek Hino. Dengan trayek awalnya adalah Padang, Lubuk Alung, Pariaman, Paukamba, dan Lubuk Basung. Dikarenakan pesaingnya sangat sepi, membuat PO Transport berkembang dengan pesat. Di tahun 1986, Haji Nazar Datuk Maharajo Basa membuka trayek baru PO Transport Express, yaitu Padang Lubuk Alung, Padang Padang Panjang, Solok, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dengan bertambahnya trayek ini, Pak Haji Nazar Datuk Maharajo Basa membeli bus baru dengan merek Mercedes-Benz agar dapat bersaing dengan perusahaan bus lainnya. Karena sebelumnya PO Transport Express mengalami pengurangan pelanggan karena armadanya kalah fasilitas dengan ANS atau Bintang Kejora Putra Utama yang telah memakai sasis Mercedes-Benz keluaran terbaru semasa itu. Untuk rute Padang Lubuk Alung, Paukamba, Pariaman, Lubuk Basung, PO Bus Transport menyiapkan armadanya sebanyak 14 unit siap jalan. Untuk rute Padang, Padang Panjang, Solok, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, dan Bandung, Bus Transport menyiapkan armadanya sebanyak 6 unit. Dengan masuknya PO Transport Express ke kota Bogor, masyarakat semakin banyak menggunakan jasa angkutan ini. Hal ini disebabkan hanya perusahaan ini yang menjangkau trayek hingga ke Bogor semasa itu. PO Transport melakukan pergantian merek mesin bus ini secara bertahap hingga tahun 1994. Memasuki tahun 1990, PO Transport Express terjadi peningkatan jumlah bus dengan total bus transport pada tahun 1990 mencapai 30 unit armada. Bahkan untuk rute Padang, Padang Panjang, Solok, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, dan Bandung, bus transport yang awalnya armadanya sebanyak 6 unit sekarang menjadi 16 unit. Memasuki tahun 1997, PO Transport Express mengalami kendala minimnya penumpang karena adanya krisis moneter, membuat terpuruknya ekonomi masyarakat, perusahaan, dan bahkan pemerintahan, ditambah lagi dengan kerusuhan tahun 1998. Namun PO Transport Express kembali bangkit dengan membuktikan penambahan jumlah unit armada bus yang terus bertambah dari tahun ke tahun, dan juga penambahan trayek-trayek baru. Di tahun 2001, dalam perkembangannya, Bapak Haji Sudirman NZ yang merupakan sekretaris operasional membeli PO Lubuk Basung Jaya, di mana sebelumnya PO Lubuk Basung Jaya merupakan perusahaan bus yang berkedudukan di Lubuk Basung yang dipimpin oleh Bapak Z. Rizal Chandra. Perusahaan ini telah ada sejak tahun 1993. Hal ini tercantum dalam Akta
PO Lubuk Basung Jaya tanggal 6 Januari 1993 nomor 11. PO Lubuk Basung Jaya dijual kepada pihak PO Transport Express atas nama pembeli Ibu Hajah Zaimar NZ selaku bendahara perusahaan Transport Express dengan jumlah armada sebanyak 17 unit bus besar. Dengan demikian, PO Lubuk Basung Jaya yang telah dibeli oleh Haji Sudirman NZ berganti nama menjadi PO Lubuk Basung Jaya Trans atau lebih akrab dibaca dengan nama PO LBJ Trans. Untuk trayek PO LBJ Trans sendiri meliputi Lubuk Basung, Tanjung Karang, Jakarta, Bekasi. Untuk jenis pelayanannya, PO LBJ Trans memiliki pelayanan ekonomi dan non-ekonomi. Pada tahun 2004 terjadinya pergantian pemimpin perusahaan PO Transport Express. Dengan hasil rapat keluarga, maka terpilihlah Haji Hendrik Dunan NZ sebagai penerus pimpinan PO Transport Express. Pada tahun 2005, setelah melewati masa puncaknya, PO Transport Express memasuki masa bersaing. Persaingan antara perusahaan bus dengan maskapai-maskapai penerbangan karena murahnya harga tiket pesawat yang membuat angkutan darat antar kota antar provinsi menjadi hancur, dan banyak bus-bus yang mempunyai nama besar ikut terpuruk dengan adanya kebijakan pemerintah dengan tiket pesawat murah yang tidak adil bagi transportasi darat. Akan tetapi, PO Transport Express berusaha bertahan untuk lepas dari kesulitan yang semakin lama semakin parah demi kelangsungan perusahaan, dan dia pun mengembangkan usahanya dengan membentuk angkutan bandara yang nantinya lahir CV Tranex Mandiri yang merupakan anak perusahaan PO Transport Express. Nama Tranex Mandiri diambil dari singkatan nama perusahaan induknya yaitu Transport Express dan ditambah dengan nama Mandiri yang menggambarkan harapan agar CV Tranex Mandiri ini untuk lebih maju. Jumlah armada angkutan yang terdaftar yaitu sebanyak 6 unit dengan jenis mikrobus 23 seat kursi. Banyaknya maskapai yang terdaftar di Bandara Internasional Minangkabau yang menarik pelanggan agar menggunakan jasa penerbangan. Maskapai-maskapai tersebut melakukan diskon besar-besaran untuk penjualan tiket. Hal inilah yang membuat persaingan antara maskapai dengan pihak perusahaan bus di Sumatera Barat terjadi. Dampak yang dirasakan perusahaan-perusahaan bus di kala itu sangatlah besar, yang ditandai dengan menurunnya pelanggan yang biasanya menggunakan angkutan umum bus kini beralih ke pesawat. Karena kurang efektifnya bus dengan trayek antar kota antar provinsi, Haji Hendrik Dunan NZ mencari solusi dengan membuka transportasi trayek antar kota dalam provinsi. Ide ini didapatkan Haji Hendrik Dunan Nazar karena persaingan antara perusahaan dengan maskapai penerbangan ditambah dengan maraknya travel liar. Karena beberapa hal tadi, Haji Hendrik Dunan NZ membuat permohonan untuk izin trayek antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan jumlah seat bangku yang lebih sedikit di atas 12 seat untuk melayani penumpang. Pada tanggal 31 Desember 2005, keluarlah surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 PHD ESB 2005 tentang izin trayek antar kota dalam provinsi. Dengan rincian jumlah armada serta trayek bus AKDP CV Tranex Mandiri pada tahun 2005, Padang Panjang Bukit Tinggi sebanyak 30 unit mikrobus, Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh sebanyak 12 unit mikrobus, Padang Lubuk Alung Pauh Kamba Pariaman Sungai Limau sebanyak 4 unit mikrobus, Padang Lubuk Alung Pauh Kamba Pariaman Sungai Geringging sebanyak 4 unit mikrobus, Padang Panjang Bukit Tinggi Lubuk Sikaping sebanyak 4 unit. Dengan keluarnya izin tersebut, maka Haji Hendrik Dunan NZ mengeluarkan beberapa aturan agar CV Tranex Mandiri dapat berkembang dengan cepat. Dalam mencapai hal tersebut, muncullah aturan-peraturan jam keberangkatan. Haji Hendrik Dunan NZ memakai tata cara angkutan akap ke AKDP. Tata cara yang dimaksud di sini yaitu tidak mengizinkan menaiki penumpang di tengah jalan, maka mobil hanya akan berhenti di loket yang telah disediakan pihak perusahaan. Karena suksesnya Haji Hendrik Dunan NZ dalam mengembangkan perusahaan dalam angkutan antar kota dalam provinsi. Di tahun 2006, Haji Hendrik Dunan NZ kemudian menambah unit AKDP dengan trayek Padang Panjang Bukit Tinggi 6 unit mikrobus dan 6 unit mikrobus untuk trayek Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh. Penambahan unit ini tercantum dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Barat yang keluar pada tanggal 27 Maret 2006 dengan nomor 04 PHD ESB 2006. Pada tanggal 30 Mei 2008, Haji Hendrik Dunan NZ membeli perusahaan PO Terang Bulan yang awalnya perusahaan ini
ini merupakan milik Haji Zainuddin yang berkantor di Barisi Cincin. Tujuan Haji Hendrik Dunan NZ ingin membeli PO terang bulan agar jalur-jalur yang meliputi Pariaman, Sungai Sariak, Cincin. Jika PO Transport Express dapat menguasai jalur tersebut, maka 2 jalur dari Bukit Tinggi menuju Padang telah didominasi oleh perusahaan transport ini nantinya. Pada tanggal 14 Januari 2011, Haji Hendrik Dunan NZ mengembangkan lagi perusahaannya dengan cara membeli hak milik PO Lubuk Basung Express yang awalnya perusahaan ini dimiliki oleh Nasrul. PO Lubuk Basung Express pada dasarnya sudah memiliki izin trayek antar kota dalam provinsi atau AKDP dengan jenis pelayanan non-ekonomi dengan trayeknya Padang, Lubuk Alung, Paukamba, Pariaman, Lubuk Basung dengan jumlah armada yang telah memiliki izin sebanyak 12 unit mikrobus. Tahun 2012 karena masalah kesehatan, Haji Hendrik Dunan NZ mundur sebagai pemimpin perusahaan. Setelah diadakan rapat keluarga, maka terpilihlah Dr. Andes Haji Alfi Feria NZ berfokus dalam pengelolaan perusahaan terutama dalam trayek antar kota, antar provinsi atau AKAP. Hal ini disebabkan karena naiknya harga tiket pesawat dan mayoritas masyarakat beralih kembali ke jasa angkutan umum bus. Di tahun 2015, PO Transport Express berubah nama menjadi PT Transport Express Jaya. Begitu juga dengan semua anak perusahaannya. Dengan menggeliatnya kembali bus AKAP untuk rute Padang Jakarta, membuat pihak manajemen terus berbenah dan merepair bodi yang telah usang supaya tidak kalah dengan kompetitor yang juga ikut berbenah dengan menambah armada barunya demi memanjakan para penumpangnya. Apalagi bus Transport Express Jaya sangat terkenal dengan rasa kekeluargaannya. Semoga tetap dipertahankan sampai kapanpun di samping kendaraannya yang nyaman buat hati dan juga ada rasa persaudaraan yang tinggi antara kru bus dengan penumpangnya. Di tahun 2021, bus yang berlogo kuda terbang ini membeli bus baru dengan keluaran karoseri Morodadi Prima bertipe Gran Turismo. Tetapi bagian front facialnya dirombak dengan wajah dari Ventura HDD yang juga masih keluaran karoseri asal Malang, Jawa Timur itu. Demikianlah review tentang sejarah berdirinya PT Transport Express Jaya. Semoga angkutan darat semakin digemari oleh masyarakat supaya ekonomi kerakyatan semakin menggeliat seperti rumah makan, warung kopi, dan pusat oleh-oleh. Begitu juga dengan para sopir, kondektur, mekanik, agen-agen bus sehingga tidak ada lagi tangisan anak yang merengek minta dibelikan sepatu baru, baju baru, tas baru di saat anak-anak orang kaya lagi berpesta menikmati indahnya suasana lebaran nanti. Arti kata, kembalilah ke angkutan darat. Data di atas saya dapatkan dengan membaca artikel yang saya rangkum dari saudara Muhammad Dari dan Zul Asri yang merupakan mahasiswa jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Padang. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan data yang saya dapatkan. Untuk berbagi ilmu silakan tinggalkan komen dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.